orang yang tidak bekerja di instansi pemerintah itu tidak bisa melamar ke dalam jabatan P3K yang ada saat ini. Ya. Formasi untuk P3K ini ada kurang lebih 1 juta lebih, 800.000 diantaranya itu untuk pemerintah daerah. Kenapa demikian? Rupanya formasi yang kita siapkan 2,3 juta itu dari usulannya itu nggak penuh Bapak Ibu sekalian, hanya 1,2 juta. Padahal kita siapkan 2,3 juta itu. Ya. Tapi ini juga terkait dengan belanja pegawai. Nah kemarin di DPR itu kami dipanggil oleh DPR kaitan penekanan ini harus diberesin nih tenaga non ASN. Ya. Nah, sebetulnya secara permen sudah kita siapkan, tapi tadi kenapa ini tidak bisa terpenuhi? Karena kita juga tidak bisa memaksa teman-teman Pemda ya untuk mengangkat tapi mereka tidak dibayar. Makanya nanti ada solusi kira-kira seperti apa. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada prioritas-prioritas untuk P3K ini. Ya, termasuk mengakomodir dan menyelesaikan problem yang di bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, semuanya diharapkan mereka itu tidak ada yang otomatis. Kemarin walaupun ada Pak di usia segini otomatis diangkat. Ya. Kita ini kan sudah berjuang bagaimana bertahun-tahun supaya tenaga non ASN kita beresin, tapi nggak nambah. Gitu ya. Sekarang kan nambah terus Pak. Dulu tahun 2005, 2010 itu katanya ada yang tercecer, tapi tercecer 600.000 Pak. Tercecer itu 5, 10, 600.000 ya. Sampai bengkak menjadi 2,3 juta. Nah diharapkan nanti nggak ada lagi modus-modus untuk mengangkat pegawai-pegawai non ASN supaya problem kita selesaikan. Ini di ASDEP ini Pak, itu sudah 6-7 ASDEP kali Pak. Tiap ketemunya honorer terus. Sampai saya yang terakhir 5 tahun terakhir, ya mungkin kalau ada ASDEP yang baru sebelum promosi ya mungkin bisa diberi gelar doktor honorer kausa. Ternyata nggak beres juga. Nah, makanya nanti Bapak Ibu sekalian, ini harapannya kita beresin. Lalu strateginya gimana? Ya, XPHK 2 dia masuk. Yang terdata dalam database BKN, karena kalau kita akan mengikuti perpalnya itu cukup sedikit, itu pasti juga akan jadi problem. Apalagi ini konsepnya BKN. Yang ketiga, bagi tenaga non ASN yang masih bekerja paling kurang 2 tahun. Jadi gimana nih strateginya kita beresin ini? Tetap mereka itu Bapak Ibu wajibkan untuk mendaftar dan ikut seleksi. Bagi mereka yang sesuai dengan formasi dan jabatannya, maka dia akan diangkat menjadi P3K. Tapi bagi teman-teman ini daftar juga, tetap dia itu nanti statusnya harus berubah menjadi P3K. Walaupun nanti kita skenario kan di dalam regulasi kita menjadi P3K paruh waktu yang tidak mengganggu belanja pegawai, karena tidak harus diambil dari belanja pegawai. Yang penting mereka itu tidak diberhentikan, karena prinsipnya tadi ada 4 tadi. Pertama, tidak boleh ada PHK massal, tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada penurunan penghasilan. Yang keempat, harus sesuai dengan regulasi. Makanya payungnya kita siapkan. Ya, karena setelah Desember 2024 dia tidak bisa lagi menjadi tenaga selain PNS atau P3K. Kalau dia menjadi P3K paruh waktu, sebutannya sudah P3K. Dan kami mengusulkan nanti walaupun P3K paruh waktu, harapannya dia tetap bisa dapat NIM supaya ada kepastian hukum. Tapi penghasilannya Bapak Ibu tidak dibayar penuh. Makanya ini tim Pokja kami, Mas Suryo ini dengan tim sedang siapkan mekanismenya kira-kira seperti apa. Kami kemarin sampaikan juga di DPR, kalau paruh waktu ini selesai, ternyata ada formasi duitnya ada, dia nggak ikut tes lagi, dia langsung diangkat jadi P3K yang penuh waktu. Ya, yang paruh waktu tetap dikasih NIM. Ya, walaupun ada usulan Pak, karena paruh waktu bisa nggak NIM-nya juga separuh? Gitu ya. Gak usah kita kasih keluarga Pak, hitungan banget sih. Ya, jadi tetap, nah harapannya nanti tidak ada lagi sebutan yang
upaya kita. Nah ini mohon Bapak Ibu sekalian, kalau perlu Bapak Ibu kumpulkan teman-teman yang sudah bekerja memenuhi syarat tadi, ya. Anda boleh, kan sering nanya, boleh nggak kami mendaftar? Boleh Pak. Makanya ada klausul tadi tenaga non ASN yang aktif bekerja tapi tidak terdaftar. Boleh. Tapi setelah itu Bapak Ibu jangan coba-coba lagi untuk mengangkat. Nah, saya yakin teman-teman ini paling tersiksa urusan yang ini. Betul. Tahu Pak, karena saya juga ikut tersiksa. Bapak Ibu disiksa mereka, saya juga disiksa oleh Bapak Ibu. Kan gitu ya. Jadi turun-temurun Pak. Nah, ini saya kira ini penting Bapak Ibu sekalian, ini kita beresin karena ini komitmen pemerintah juga dengan DPR. Tapi setelah ini jangan ada lagi habis Pak energi kita untuk urus ini. Sementara kinerja kita juga belum tentu bisa meningkat. Pelayanan publik kita belum tentu juga. Ya, karena sistem rekrutmen kita itu dulu juga yang masih seperti itu. Jadi itu semuanya harus diakomodir. Dan nanti Bapak Ibu sekalian di dalam regulasi ini juga P3K yang sudah 1 tahun dia mau melamar jadi PNS juga boleh. Asal sudah 1 tahun dan mendapatkan izin. Ya, tapi kalau dia tidak dapat izin, ya dia tidak bisa juga melamar. Nah, oleh sebab itu termasuk juga ketentuan-ketentuan lainnya. Ya, kalau kemarin dia P3K CPNS dia harus mundur dari P3K-nya, udah mundur P3K, melamar CPNS juga nggak masuk. Kasihan Pak. Jadi akhirnya dia P3K bukan, PNS bukan. Jadilah dia pegawai yang bukan. Nah makanya silakan nanti. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, pastikan orang yang melamar itu ketika dia diterima dia akan bekerja. Karena jangan sampai dia sudah diterima, sudah SK dan sebagainya, ternyata mengundurkan diri, maka yang dirugikan itu orang lain yang ada di bawahnya. Maka kita akan tentukan bagi mereka yang sudah diterima tapi mengundurkan diri, maka 2 periode pengadaan dia tidak boleh mendaftar. Apalagi bagi yang berbuat curang. Yang berbuat curang itu 2, si pelakunya dan orang yang melakukan membantu kecurangan, maka dua-duanya seumur hidupnya nggak boleh jadi ASN. Untuk apa? Untuk memberikan efek jerah Pak. Kita ini bukan main-main Pak. Kita butuh orang-orang hebat. Kita butuh talenta-talenta hebat. Ya, kita butuh talenta-talenta hebat. Ya, coba rekrut. Ya, walaupun di P3K ini saya yakin Bapak Ibu untuk merekrut talenta-talenta itu milihnya mungkin agak sulit. Ya. Bahkan kemarin itu berkembang lagi gimana kalau orang yang sudah diberhentikan boleh dapat fasilitas lagi? Enggak, saya bilang harus ada kriteria. Ini pun kalau kita jujur harusnya ada kriteria. Jadi semuanya tidak ada yang otomatis, semuanya harus ikut seleksi. Yang baik XTHK 2, yang prioritas, yang terdata dalam database BK, walaupun yang belum terdata. Tapi bagi mereka walaupun honorer, tapi dia sudah tidak bekerja lagi, itu tidak masuk ke dalam catatan ini. Berarti kan memang sudah tidak ada lagi keinginan untuk bekerja sebagai. Jadi ketika ada kesempatan ini lalu dia masuk. Kasihan bagi saudara-saudara kita yang sudah mengabdi dengan sepenuh hati, ya, dengan penghasilan yang seadanya. Dengan masa sekarang wajar kalau mereka ingin ada perbaikan, gitu ya. Ada perbaikan statusnya, ya, perbaikan kehidupannya dan sebagainya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian diinformasikan kepada seluruh pegawai tenaga non ASN. Silakan kalau memang dia mau mendaftar, walaupun ya formasinya itu tidak terpenuhi di saat ini. Pertanyaannya, apakah yang pada waktu itu perlu formasi? Seharusnya secara idealnya perlu. Tapi kan ini nggak mungkin Bapak Ibu sekalian kalau kita menyiapkan formasi tambahan yang untuk teman-teman yang di luar. Jadi kalau dia mau formasi maka dia akan menjadi P3K, ya. Yang tidak pun nanti kalau dia ikut seleksi ternyata 4 masuk kriteria itu, dia tetap bisa jadi P3K. Tapi nanti ya paruh waktu tadi. Nah ini aturan-aturan yang sedang dan sudah kita siapkan supaya Bapak Ibu bisa bicara juga ke teman-teman yang lain. Ya. Karena ini katanya DPR juga didatangi teman-teman. Saya juga WA saya itu sudah banyak sekali teman-teman honorer seolah-olah dia tidak bisa mendaftar dan sebagainya. Itu bisa. Ya, jadi kesempatannya itu tetap ada Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Karena ini kan honor ini asosiasinya banyak Pak. Ya. Yang 2005 aja masih ada asosiasinya, ya. Dari mulai mertuanya sampai cucunya bikin asosiasi. Datang satu mulai ketemu, waduh udah. Saya kemarin ketemu orang yang demo tapi dia sudah jadi PNS jadi P3K
P3K masih jadi ketua forum honorer. Saya bilang kalau Anda sudah jadi, udah nggak usah ikut-ikutan lagi. Kamu harus perjuangkan. Kena aturan, harusnya bekerja. Ngapain datang ke sini kan? Harusnya Bapak Ibu tolong juga bagi teman-teman yang sudah diangkat, jangan lagi tadi ikut-ikutan itu karena dia ada kewajiban untuk bekerja yang sudah terikat. Jangan sampai nanti, nah ini sudah jadi PNS, sudah jadi P3K masih bawa pasukannya tuh Pak. Gitu. Nah kalau bisa sudahlah, yang ini sudah urusan Bapak Ibu sekalian aja di BKD dan sebagainya. Termasuk nanti ada pertanyaan Satpol PP, PP dan sebagainya, itu juga perlu. Apalagi bagi teman-teman di pusat, saya kira teman-teman di pusat nih, Bu Nokia lebih mudah mungkin ya untuk ngaturnya gitu ya. Jadi artinya mudah-mudahan paling kurang di pusat ini bisa diselesaikan dan jadi contoh untuk penyelesaian ini. Sehingga kami nanti akan laporkan ya, besok pun kami harus ke DPD menjelaskan masalah ini Pak. Ke Ombudsman kita jelasin masalah ini, ke DPR kita jelasin masalah ini ya. Nah oleh sebab itu nanti ini ada momentum Bapak Ibu sekalian, nanti boleh dilihat berapa formasi yang diberikan. Rata-rata kami tidak memotong formasi yang Bapak Ibu usulkan. Karena kita ingin mengoptimalkan formasi Bapak Ibu semua, tapi tolong dipikirkan yang lain. Nanti kita sudah siapkan dari tim ini meja-meja, ya. Mohon mejanya jangan milih Pak. Wah yang sebelah cakepan, yang sebelah aja, ya. Jadi sudah ditentukan. Ya. Jadi kalau yang kebetulan dapatnya yang cowok ya nasib lah Pak ya. Jadi sudah kita bagi, silakan nanti sekalian kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan berkonsultasi. Nanti Bapak Ibu juga kami persilahkan. Ya nanti mungkin dibagi per meja per ini ya, per provinsi, kabupaten, kota. Ya. Jadi silakan. Ini Mas Suryo wanita semua atau dicampur? Oh dicampur, gitu ya. Soalnya ada yang pesen Pak, saya pengennya dengan yang ini. Pesennya udah seminggu yang lalu. Nah barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan. Saya yakin dedikasi Bapak Ibu sekalian untuk menata, membantu teman-teman saudara-saudara kita itu mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau dalam proses pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi teman-teman akan sekaligus mengatur nanti Bapak Ibu sekalian. Kalau sambil nunggu udah disiapkan juga mau ngopi dulu ya Mas Suryo ya. Ngopi dulu, mau makan-makan dulu, sarapan juga sudah kita siapkan. Tapi jangan ke tanah dulu, takutnya ke sini udah bubar gitu ya. Tapi kalau di sini boleh ya. Saya kira itu ya, Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Luar biasa, Bapak Ibu itu adalah representasi dari Kemenpan RB sesungguhnya yang ada di daerah, sehingga persoalan-persoalan kami pun bisa terbantu oleh Bapak Ibu sekalian di daerah dan maupun di kementerian lembaga. Terima kasih, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.